Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu menjelang sore, terlihat di angkasa, gerombolan awan hitam berarak-arakan menuju suatu tempat. Sepertinya sore itu akan turun hujan, dan terdengar suara petir yang menggelegar memekakan telinga. Astagfirullah, ujar para tukang ojek itu serentak. Baru saja para tukang ojek itu menghela nafas, tiba-tiba terdengar kembali suara petir membahana. Kali ini suaranya lebih keras, disertai kilatan cahaya yang menyambar pada sebuah pohon yang tinggi. Para tukang ojek itu pun kembali mengucap istighfar dengan keras. Astagfirullah. Dan entah mengapa, suhu udara itu menjadi sangat dingin. Beberapa di antara tukang ojek itu pun kedinginan. Lalu satu persatu para tukang ojek itu pun meninggalkan pangkalan ojek, tempat mereka mencari nafkah yang telah mereka geluti selama puluhan tahun. Nah, tinggallah dua orang tukang ojek yang bertahan di tempat tersebut. Ia adalah Mang Adang, lelaki tua berumur lebih dari setengah abad, serta Jang Maman, seorang pemuda berumur 25 tahun yang merupakan keponakan dari Mang Adang. Sambil menunggu calon penumpang, mereka pun bercakap-cakap disertai kepulan asap rokok yang keluar dari sela-sela bibir mereka. Udara semakin bertambah dingin, namun hujan tak kunjung turun. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, seorang nenek-nenek telah berdiri di belakang mereka. Tolong antarkan nenek, ujar nenek tersebut. Nah, dikarenakan ada jadwal bagi para tukang ojek untuk mengantar penumpang, dan tibalah jadwal itu pada Mang Dadang. Namun Mang Adang menyuruh keponakannya untuk mengantar si nenek ke tempat tujuan, seraya mencibir pada Jang Maman seakan-akan mengejek jika yang akan diantarnya itu adalah seorang nenek-nenek. Ah, dasar Mang Adang. Lain halnya jika yang akan diantarnya itu seorang perempuan muda. Ia dengan sigap menyambut dan tersenyum ramah pada calon penumpangnya. Namun lain halnya dengan Jang Maman. Ia gembira karena mendapat lemparan giliran dari pamannya tersebut. Dengan susah payah, si nenek duduk di atas jok motor, dan perlahan sepeda motor melaju meninggalkan Mang Adang yang melongo melihat keponakannya yang terus menjauh. Ia merasakan keanehan dengan si nenek tersebut. Ia merasa seperti ada aroma harum bunga yang kemudian lenyap seiring dengan kepergian Jang Maman dan nenek tersebut. Bahkan ia merasakan bulu kuduknya merinding seketika. Hi, ujar Mang Adang bergidik. Cerita kembali ke Jang Maman. Ia pun melaju dengan hati-hati karena penumpang yang ia bawa saat itu adalah nenek-nenek yang telah sepuh. Namun ia merasakan seperti ada yang ganjil dengan nenek tersebut. Ia merasa seperti tak membawa beban apapun di belakangnya. Sekurus apapun penumpang yang ia bawa, pasti setidaknya ada terasa membawa beban. Namun tidak saat itu. Ringan, sangat ringan. Bahkan nyaris tak ada beban penumpang sedikit pun di belakangnya. Sepeda motornya terus melaju menelusuri jalanan yang terus menurun, memecah senja yang mulai meremang saat itu. Sesekali ia berpapasan
dengan pengendara motor lainnya. Dan ketika terdengar beduk maghrib berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, tiba-tiba, "Jang, turun di sini." Terdengar suara nenek itu seraya menepuk pundaknya. Ada yang aneh dengan tepukan si nenek. Jang Maman merasa seperti disentuh oleh tangan yang sangat dingin. Namun ia tak berprasangka aneh-aneh terhadap nenek tersebut. Si nenek perlahan turun dari sepeda motor. Sesaat ia terlihat menghela nafas. Lalu ia memberikan selembar uang 10.000 pada Jang Maman. "Terima kasih," ujar si nenek itu. Lalu si nenek berjalan menuju sebuah rumah yang hanya satu-satunya di tempat tersebut. Terlihat rumah sederhana dengan lampu-lampu yang menyala terang. Jajang pun kembali ke pangkalan ojek, dan di sana telah tak ada siapa-siapa. Dan karena hari menjelang malam, ia pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, sekira pukul 5 sore, di pangkalan ojek hanya tinggal 3 orang lagi, termasuk Mang Adang dan Jang Maman. Sedangkan yang lainnya telah pulang ke rumahnya lebih dulu. Kebetulan saat itu giliran Jang Maman untuk mengantarkan penumpang. Seperti biasa, mereka bermain kartu sambil bercanda tawa untuk menghilangkan kejenuhan. Tiba-tiba, Mang Adang dan temannya mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Sontak canda tawa mereka terhenti, seraya mengendus-endus mencari asal aroma tersebut. Tak ada apa-apa dan tak ada siapa-siapa selain mereka bertiga. Namun, di saat rasa penasaran mereka, tiba-tiba Jang Maman bangkit. Lalu, "Aku ngantar penumpang dulu, Mang," ujarnya pada Mang Adang dan temannya. Sontak saja, perkataan Jang Maman itu membuat mereka terkejut. Penumpang siapa? Tak ada siapa-siapa di sana. Mereka mencibir pada Jang Maman seraya menyilangkan telunjuk di keningnya. "Ah, edan syah," ujar mereka berdua. Dan Jang Maman melaju meninggalkan Mang Adang dan temannya di pangkalan ojek tersebut. Lain halnya dengan Jang Maman. Ia tak mencium aroma apapun. Ia malah melihat di dekat sepeda motornya seorang nenek-nenek yang ia antar kemarin berteriak seraya melambaikan tangannya. "Jang," ujar si nenek tersebut. Dengan sigap ia segera mengantarkannya ke tempat tujuan. Selama di perjalanan, kembali ia merasakan keanehan. Ia seperti tak merasa membawa beban apapun di belakangnya. Seakan-akan ia hanya melaju sendirian. Bahkan ia merasa sepeda motornya melaju sangat kencang. Hanya hitungan menit, sampailah ke rumah si nenek tersebut. Ketika si nenek turun, ia memberikan uang 10.000 sebagai upah atas jasa mengantarkan sang nenek tersebut. Keesokan harinya, apa yang Mang Adang alami dengan kejadian sore kemarin ramai diperbincangkan di pangkalan ojek. Bahkan Jang Maman diinterogasi panjang lebar tentang siapa yang diantarkannya kemarin sore. Padahal Mang Adang dan temannya itu tak melihat siapa-siapa. Namun Jang Maman bersikukuh, bahkan bersumpah jika ia telah mengantar nenek yang 1 hari ke belakang telah ia antar ke tempat tujuannya. Seraya tangannya menunjuk ke suatu arah ke rumah si nenek tersebut. Nah, karena penasaran, Mang Adang dan temannya mengajak Jang Maman untuk pergi menunjukkan rumah si nenek. Nah, karena penasaran, Mang Adang dan temannya mengajak Jang Maman untuk pergi menunjukkan rumah si nenek. Lalu berangkatlah mereka bertiga ke tempat tinggal si nenek yang misterius, yang membuat mereka penasaran dengan kehadirannya yang tiba-tiba muncul dengan diiringi aroma harum yang membuat mereka merinding. Dan ketika sampai di sana, di mana Jang Maman 2 hari berturut-turut mengantarkan si nenek, mereka pun terkejut. Terlebih Jang Maman, ia beristighfar paling keras, "Astagfirullah." Sebab yang mereka lihat bukanlah rumah yang pantas huni seperti pada umumnya.
melainkan sebuah rumah kosong yang hampir roboh. Melihat hal itu, sontak saja mereka tancap gas kembali ke pangkalan ojek. Mereka lalu menceritakan hal tersebut pada teman-temannya. Lalu Jang Maman teringat tentang uang yang diberikan si nenek ketika ia merogoh saku celananya. Ternyata uang tersebut telah berubah menjadi 2 lembar daun yang telah layu. Astagfirullah, ujarnya. Semenjak kejadian tersebut, Jang Maman tak berani melewati rumah kosong tempat tinggal si nenek misterius yang telah ia antarkan selama 2 hari berturut-turut. Ia lebih memilih jalan memutar untuk menghindari kejadian seram berikutnya. Wallahu a'lam. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.